Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kita kali ini akan bahas saham cuan ya teman-teman untuk pagi di tanggal 22 Maret 2021. Dalam beberapa hari kita tidak bisa memberikan beberapa ulasan di video ya teman-teman karena memang kita ada ada kegiatan di luar trading. Jadi tidak bisa memberikan ulasan di saham saham tertentu untuk dianalisa. Oke, kita kesempatan kali ini akan bahas saham cuan yaitu saham PT Integra Indo Kabinet Tbk atau tikernya dengan sebutan WOOD atau lebih dikenal dibaca Wood ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas beberapa hal terutama tentang fundamental, kemudian kita masuk juga technical dan beberapa hal yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, teman-teman. Oke, kita langsung ya, teman-teman, ke pembahasan yang pertama. Saham Wood ini kita masuk ke company profile dulu ya. Ya, kita ke company profile, teman-teman. Untuk saham Wood ini PT Integra Indo Kabinet, head office di Sidoarjo ya, Jawa Timur. Kemudian dia melantai di bursa 21 Juni 2017. Kemudian papannya itu papan utama karena memang saham ini juga masuk ke Kompas 100 ya, teman-teman. Nah, sektornya di household, subsektornya di household goods ya. Artinya di industri kebutuhan rumah tangga seperti itu. Nah, ini terutama bergerak di pabrikan atau produsen hasil olahan kayu ataupun hasil barang setengah jadi dari bahan kayu ataupun untuk bahan-bahan setengah jadi hasil produksi kayu tersebut. Oke, seperti bahan bahan kertas, bahan bahan perabot lainnya yang berbentuk atau bahan baku dari kayu. Oke, teman-teman, kita lihat shareholdernya ya. Untuk shareholdernya ini kita lihat PT Integra Indo Lestari ini sebagai induk dari Wood ya, itu 71,87%. Dia ambil bagian di sahamnya Wood ini, kemudian masyarakat 28,12%. Jadi praktis hanya ada dua entitas ya. Dalam hal ini adalah publik dan juga PT Integra Indo Lestari sebagai pemegang saham pengendali. Oke. Nah, untuk subsidiary sendiri atau anak perusahaan itu ada beberapa anak perusahaan. Kita lihat di sini ada 7 anak perusahaan ya, teman-teman, bisa dibaca di company profile. Semua anak perusahaan pasti akan mendukung entitas induknya dalam hal bisnis secara overall ya, teman-teman. Nah, untuk Wood sendiri kita lihat di hal lainnya, misalnya dividen. Untuk Wood dividen dia belum bisa bagi dividen, nggak tahu kenapa. Kemudian share isunya juga sekitar 6,3 miliar ya lembar sahamnya. Kemudian kita lihat hal lainnya. Terakhir trading info itu tanggal Tanggal 19 Maret. Close di 8.30 teman-teman. Di angka 8.30. Oke teman-teman, kita lanjut ke fundamental ya. Teman-teman, untuk fundamental sendiri kita lihat Wood secara kuartalan ataupun full year. Kalau full year di 2019, kuartalan kita punya data sampai kuartal 3 2020 karena memang belum bisa kita dapat data secara full year 2020 walaupun sekarang sudah tahun 2021 ya, teman-teman, karena memang belum di upload ke sistem bursa untuk laporan kuartal 4 atau full year 2020. Karena akhir tahun biasanya untuk full year itu dilakukan audit sehingga memang reportnya lebih agak lama untuk menyampaikan secara publish ya, teman-teman. Nah, kita lihat di 2019 full year kas setara kas memang stabil ya, sekitar 30-an
20-30 miliar. Kemudian secara piutang usaha juga sangat tinggi ya teman-teman, di full year 2019 9,36 miliar, kemudian sampai kuartal 3 itu juga memang turun ya. Ini kuartal 1 700, kuartal 2 700, dan kuartal 3 500. Ini penurunan berarti memang apa namanya, kalau terjadi penurunan piutang usaha maka dikonversi menjadi penghasilan secara kas ya teman-teman. Artinya walaupun kas kecil memang bisa diputar lagi untuk dilakukan proses produksi, sehingga tidak mengendap di kas, tetapi mungkin saja hal lain yang apa namanya, yang menambah, bisa jadi pendapatan ataupun apa namanya, di kebutuhan tertentu, misalnya persediaan ataupun hal lainnya. Ya, kita lihat persediaan teman-teman, 1,7 triliun di full year 2019, kemudian sampai kuartal 1 juga bahkan 2 triliun ya secara value, kemudian kuartal 3 2 triliun secara value. Ini menandakan bahwa memang secara bahan baku ataupun bahan setengah jadi ataupun bahan jadi dari wood ini punya stok yang cukup ya teman-teman, dalam arti bahwa ini akan bisa mendukung sirkulasi daripada sales perusahaan itu sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan market ya teman-teman. Oke, untuk wood sendiri ini pangsa pasarnya juga memang masih di dalam negeri, tetapi untuk ekspor dia sangat juga tinggi ya, dalam artian bahwa memang kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi oleh perusahaan ini dengan ekspor yaitu ke Eropa dan Amerika, terutama memang di United States ya, di Amerika. Ini harapannya karena memang di Amerika sudah mulai rebound ya secara kemampuan konsumsi masyarakat dengan adanya kemarin stimulus Biden ya, 1,9 triliun US dollar akan memberikan bagaimana rakyat Amerika bisa bisa mengeluarkan kebutuhan mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan, salah satunya kebutuhan pokok juga untuk beberapa hal tentang kebutuhan daripada mebeler seperti itu. Jadi harapannya memang dari Amerika Serikat, karena memang inflasi juga agak sedikit naik, berarti memang kebutuhan sudah banyak dilakukan pengeluaran oleh masyarakat Amerika Serikat. Nah, kemudian secara bisnis juga di Amerika Serikat kan memang karena penurunan daripada the Fed ya, menurunkan suku bunga, sehingga memang bisnis di sana akan kebutuhan dalam hal ini dari sisi mungkin peralatan kantor dan sebagainya atau peralatan rumah, itu memberikan efek atas permintaan ekspor yang tinggi juga dari Amerika Serikat. Harapannya seperti itu, dan memang ini kecenderungan ekspornya daripada wood juga memang masih progres. Kita lihat next ke liability teman-teman, ke kewajiban ya. Utang jangka pendeknya itu 1,9 triliun ya, cenderung flat dan stabil sampai kuartal 3 1,9 triliun. Kemudian utang usaha ya teman-teman 160 miliar, kemudian sampai kuartal 3 147, artinya so-so di angka yang stabil ya. Sehingga overall secara liability ini 2,7 triliun ya sampai kuartal 3, sementara total asetnya 5,6 triliun, artinya liability 2,7 triliun masih bisa di cover secara sehat oleh aset ya 5,6 triliun. Artinya ini liability yang sehat ya teman-teman, artinya masih di bawah 50%, katakan seperti itu, kira-kira kurang lebihnya masih di bawah aset. Kemudian equity teman-teman, lembar saham yang beredar itu 6,3 miliar ya sampai kuartal 3, sehingga total equity 2,9 triliun di kuartal 3. Artinya ada kenaikan sedikit 2,7 dari 2019. Tentunya juga ini juga ditopang oleh tambahan setoran modal ataupun memang juga ada saldo laba yang ditahan, sehingga memang secara overall ekuitas 2,7 triliun ya teman-teman di apa namanya di saham wood ini. Nah, untuk ekuitas 2,9 triliun juga masih bisa mengcover ya apabila terjadi liquidity
likuidasi daripada hutang, yaitu 2,7 triliun masih bisa di backup oleh ekuitas secara overall 2,9 triliun ya teman-teman untuk liability. Artinya secara liability, secara kewajiban masih bisa tercover dengan baik oleh Wood ini. Oke teman-teman, untuk next ke financial statement di profit loss ya teman-teman, sehingga total pendapatan di 2019 kita lihat 2,1 triliun sampai kuartal 3 2020 1,8 triliun, artinya sekitar 300-an miliar ya teman-teman yang belum terpenuhi di sampai kuartal 4 untuk bisa melampaui ataupun menyamakan pencapaian di 2019, sehingga memang ini bisa jadi sesuatu yang optimis bahwa dengan kebutuhan akan pandemi di dunia internasional, terutama dari Amerika Serikat, akan membuncahkan dalam hal ini untuk kebutuhan secara lebih tinggi, sehingga memang kita berprediksi di kuartal 4 2020 pendapatan juga akan naik ya, secara overall bisa melewati apa yang telah dicapai pada 2019. Padahal tahun 2019 di mana dalam market dalam kondisi stabil ya, artinya tidak ada pandemi ataupun sebelum pandemi, sehingga memang di masa pandemi banyak keuntungan yang bisa diambil ya, terutama kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat urgent dari beberapa negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sehingga memang akan meningkatkan pendapatan secara overall. Oke, dengan begitu kita lihat profit loss before tax ya teman-teman, atau sebelum pajak PPh sampai untuk full year 2019 283 sampai kuartal 3 itu 247, artinya kontraksi sedikit ya sampai kuartal 3, tetapi ini bisa di eliminir karena memang kebutuhan dan akan melewati pencapaian dari 2019. Kita berkeyakinan seperti itu, sehingga kita berharap setelah laporan terekspos, maka memang euforia saham ini bisa rebound ke harga yang lebih tinggi lagi. Oke, kita ke financial ratio teman-teman. Untuk Wood ini sendiri secara IPS 2019 ya 44,99 sampai today ya, kemarin tanggal 19 itu 39,22% ya. Artinya ini satu lembar saham menghasilkan keuntungan 39,22 rupiah per lembar sahamnya, dengan harga sekitar 830 untuk close di 19 Maret. Nah, kita lihat pairnya juga di 2019 15 kali, 20 kali, 17 kali, 10 kali, dan sekarang 21 kali. Artinya untuk pair 21 kali memang masih terbilang nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah ya. Tetapi ini sudah membuktikan bahwa memang progresivitas daripada performa perusahaan sangat sehat sekali, dan diharapkan ketika memang akhir tahun 2020 secara report progress, maka PER juga akan naik menjadi suatu hal yang wajar. Artinya ketika memang pendapatan naik, kemudian harga saham naik dan PER juga naik, mengikuti daripada performa perusahaan dari sisi penghasilan, dari sisi pendapatan, ini juga masih terbilang wajar. Artinya masih di bawah 50 kali sih, masih so-so ya. Artinya dalam arti Anda yang mungkin investor jangka panjang ini bisa juga mulai menabung, katakan bertahap dengan uang sedikit. Tetapi untuk ke investor swing trade ataupun jangka pendek sebulan 2 bulan, ini masih potensial dalam hal dari sisi pairnya kita baca seperti itu. Ya, ke BVPS ini 2019 429, 438, 447, 461, sekarang 461, dan close kemarin 830 ya teman-teman. Ini topangan yang sangat bagus kalau menurut saya, karena di kuartal 3 itu kita lihat secara equity-nya 2,9 triliun ya secara value, dengan lembar sahamnya hanya 6,3 miliar.
Artinya 461 untuk BVPS sesuatu yang bagus lah dalam hal bahwa memang harganya 800, di sininya 400. Nggak terlalu jauh range-nya. Tetapi memang ini bisa ditopang oleh performa yang positif dari sisi profit, dari sisi pendapatan. Ya, kita lihat PBV perusahaan teman-teman, PBV-nya 1,6, 0,57, 0,88, 0,82 sampai 1,80 di akhir perdagangan 19 Maret ya, 830 berbanding 461 BVPS. Jadi 1,8 kali, masih kecil ya, sangat kecil dari sisi apa namanya, core fundamental dari satu perusahaan untuk 1,8 kali daripada PBV teman-teman. Artinya masih di bawah 5 kali ataupun 10 kali daripada PBV. Oke, kita ke DER teman-teman. DER 2019 104%, Q1 105 turun 98, 94 sampai kuartal 3 94%, adalah sesuatu yang progres dalam hal ini bahwa memang ya perusahaan mengurangi dari sisi liability karena memang ada pendapatan yang naik dari sisi profit, sehingga memang sangat wajar ketika memang mengurangi liability untuk kembali menyehatkan kondisi keuangan secara lebih sehat lagi. Ya, dari sisi fundamental ini sesuatu yang sangat kuat ya, teman-teman. Dari sisi fundamental bahwa memang kekuatan mereka ada di pendapatan, kemudian kekuatan mereka juga ada di PBV ya, teman-teman, dan DER sekali lagi sangat juga mensupport daripada perusahaan ini bisa lebih sehat lagi ke depannya. Artinya, ini salah satu syarat yang memang bisa mempertahankan mereka setidaknya di indeks Kompas 100. Kalaupun memang ada lonjakan daripada pendapatan, produksi, dan sebagainya, ya mungkin saja ini bisa main ke LQ45. Tapi untuk Kompas 100 adalah sesuatu yang sangat good ya, dalam artian memang perusahaan-perusahaan yang sehat yang ada di Kompas 100, walaupun tidak semuanya, tetapi untuk Wood ini sangat qualify untuk dia bisa bertahan di Kompas 100, indeks Kompas 100. Oke, itu dari sisi fundamental sangat bagus sekali untuk Wood ini. Kemudian kita lihat secara chart ya, sekilas kita lihat memang kondisinya secara weekly chart ya. Ini kita rekamnya time frame-nya weekly ya teman-teman. Untuk posisi saat ini di 830 ya teman-teman, itu memang dalam kondisi uptrend. Untuk stokastiknya juga di atas 50 poin ya. Artinya ini lagi jalan on the way ke harga oversold ya. Artinya ke harga overbought. Jadi ini suatu momen di mana memang perusahaan ini atau saham ini memang sedang bangkit-bangkitnya ya. Kalau memang Anda bisa beli di harga-harga di bawah 300 sih memang sangat fantastis sekali ya teman-teman. Tetapi paling tidak setelah memang ada uptrend yang lebih positif di angka 370-an, ini bergerak rebound sampai ke 830. Artinya masih ada 19% margin yang bisa diambil setidaknya sampai di high price 1025 teman-teman. Nah, ini kondisi uptrend daripada saham ini ya, teman-teman, dari saham Wood ini. Kemudian secara retracement juga memang ada titik-titik yang bisa dijadikan support dan resisten. Resisten terdekat di sekitar 930-an ini teman-teman. Apa namanya, supportnya di 822, 616, 409 sampai 203. Taruh kita ambil di kisaran 790-an untuk support yang lebih kuat lagi teman-teman. Nah, itu dari sisi chart ya teman-teman. Artinya saham ini masih ada potensi untuk Anda bisa cuan ya, walaupun Anda secara jangka pendek juga bisa ambil, secara jangka panjang juga memang masih ada peluang. Artinya peluangnya bisa tembus resistance di terakhir tanggal 6 Mei 2019 di 1025. Apakah bisa? Mungkin saja, karena memang topangan daripada pendapatan perusahaan ini juga sangat tinggi. Oke,
kita next ke broker buy stock ya, teman-teman. Untuk broker buy stock ini kita lihat di datanya. Kita tarik data dari 21 Juni 2017 sampai kemarin 19 Maret 2021. LG masih memimpin 4,5 juta lot, kemudian BK 3,4 juta lot, KZ 1,4 juta lot, dan CC 1,2. Artinya empat besar ini masih menguasai saham yang diperdagangkan ya, teman-teman. LG, BK, KZ, dan CC. Anda bisa juga cermati gerakan-gerakan mereka di bursa untuk teman-teman yang biasa trading seperti itu. Kemudian secara overall untuk net sell-nya itu PD, kemudian OD, KI, DX, dan FS. Jadi saham-saham ini yang beberapa kali jual sahamnya. Artinya mereka sudah tidak memiliki saham, artinya berkurang. Secara overall masih dipegang LG untuk untuk saham pemegang saham mayoritas yang diperdagangkan dalam tanda kutip. Itu secara broker by stock. Silakan teman-teman yang trading amati LG, BK, KZ, dan CC. Kemudian PD, OD, KI, dan DX di saham Wood ini ya teman-teman. Oke, kita ke stock by transaction. Ini adalah transaksi yang dilakukan selama periode tertentu. Kita tarik data 19 Februari sampai 19 Maret. Itu 3,1 miliar ya rata-rata, kemudian 6 miliar, artinya masih kecil ya, di bawah 10 M untuk sampai 5 Maret. Ini ada lonjakan tanggal 10 Maret, tanggal 12 Maret 131 miliar, kemudian 52 miliar di tanggal 15 Maret sampai kemarin tanggal 19 26 miliar. Artinya di sini bahwa memang di atas 10 M ya, artinya saham ini lumayan ramai ditransaksikan. Artinya ada kecenderungan memang transaksinya ramai dan juga memang masih diminati secara harian nih teman-teman. Oke, untuk foreign buy stock kita lihat juga asing nggak terlalu banyak berkecimpung di saham ini ya. Sampai 2 Maret itu juga kecil, hanya 155 juta, kemudian 3 Maret 3,9 juta, bahkan ini ada juga rebound mulai tanggal 5 Maret 4 miliar, kemudian 1 miliar, 5,8 dan 36 di tanggal 12 Maret, 15 Maret juga 2,23 miliar. Artinya setelah tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret asing belum juga melakukan net sell ya teman-teman, secara monthly ya teman-teman, secara monthly. Artinya yang jadi pertanyaan, apakah asing tetap melakukan net buy setelah tanggal 19? Kita akan lihat apakah mereka net buy ataupun mereka net sell sedikit terus net buy lagi, seperti itu. Artinya ini bisa diakumulasikan secara lebih sempit bahwa asing memang sedang akumulasi juga, walaupun nilainya nggak banyak di saham Wood ini. Oke, itu secara asing juga nggak terlalu banyak berperan dalam hal ini. Artinya asing bukan mayoritas dari sisi saham yang diperdagangkan di bursa untuk saham Wood ini. Kita ke trade plan teman-teman. Nah, kita ke trade plan bahwa memang tadi kita sudah sampaikan ekspektasinya bahwa high level price yang sudah terbentuk di 1025 bisa ditembus. Nah, kita bisa open di 780 range sampai 875, kemudian TP1 di 920 sampai 1025 dan TP2 1180 sampai 1330. Kemudian CL-nya di 690 sampai 560. Kemudian CL2-nya di 430 sampai 336. Ya, ini sangat konservatif. Silakan Anda ikuti mana yang bisa ambil secara take profit secara lebih meyakinkan Anda. Kemudian juga untuk secara overall jangka panjang Anda bisa ambil posisi pada saat memang koreksi ya teman-teman. Tapi memang lebih baik bisa koreksi di bawah angka 800, mudah-mudahan seperti itu. Walaupun juga memang ada kemungkinan dengan teknik Anda beli sedikit, ketika turun Anda lebih beli banyak untuk saham ini, sehingga memang secara average bisa memiliki harga dengan average yang lebih murah. Ya teman-teman, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan untuk saham Wood ini untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.
Silakan dukung kita untuk bisa subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan ulasan-ulasan tentang saham cuan ini, dan yang lebih banyak lagi kita bisa ambil untuk menyampaikan ke Anda tentang share saham ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.